Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu akan membahas tentang sepak bola Indonesia. Pada saat tadi saya membuat konten, ternyata ada press conference dari Pak Sumarji dan juga Exco Hendry yang mengatakan bahwasanya bagaimana tentang Timnas U22 di SEA Games semuanya sudah sepakat diputus kontraknya, baik itu Indra Safri dan kesertaannya dia di dalam juga di Dirtek itu juga diputus semuanya. Nah, yang menarik adalah bagaimana ketika wartawan bertanya tentang sosok pelatih timnas senior. Nah, di sini Pak Sumarji ternyata tidak ikut dalam wawancara, hanya Mas Hendry yang mewawancarai, yang mulanya adalah 5, kemudian 4 dan jadinya 2. Dua orang ini yang ternyata sudah diwawancarai Mas Hendry Exco. Seperti apa mereka dua orang ini? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan Anda selalu akan terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk juga berikan kritikan dan saran untuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Baik, rekan-rekan semuanya, langsung aja kita bahas bagaimana tadi sebuah press conference yang dilakukan Pak Sumarji dan juga Mas Hendry Exco yang telah dengan dengan terbuka. Bagaimana Pak Sumarji juga cukup menyedihkan mengundurkan diri dari manajer timnas Indonesia terkait dengan kegagalan timnas U22 di SEA Games. Jadi Pak Sumarji mengatakan ini adalah tim yang tersulit yang pernah dia manajeri, ya, dari berbagai usia, kelompok umur sampai senior. Jadi tim U22 yang ada di SEA Games adalah tim yang paling susah menurut Pak Sumarji, meskipun dalam persiapannya laga sebelum SEA Games ini kan ada laga lawan India, kemudian laga lawan Mali, itu ada lawan-lawan cukup bagus. Dan ternyata saat kita di Thailand ya nggak bisa ngapa-ngapain, padahal komposisi pemain yang dipilih juga bagus. Namun ya itu udah terjadi dan semuanya langsung Exco juga bermufakat akan sudah menghentikan kontrak semuanya, baik itu Indra Safri dan juga official, baik Indra Safri yang ada di Dirtek juga sudah tidak ada kontrak dengan PSSI. Nah, padahal Pak Sumarji juga mengatakan dukungan dari negara cukup luar biasa. Itu yang mungkin menyebabkan Pak Sumarji merasa malu dengan kegagalan timnas yang harusnya bisa masuk final begitu. Nah, terkait dengan pemilihan pelatih timnas senior, jadi Pak Sumarji ternyata tidak ikut dalam rombongan ke Eropa, ya, yang ikut hanya Mas Hendry, kemudian Alexander Swiers, Jordi Cruyff yang berangkat ke sana. Ada juga Ketua Umum Pak Erick Thohir yang menemani mereka. Jadi dalam sesi wawancara juga ada Mas Hendry, Alexander Swiers dan juga Jordi Cruyff yang mewawancarai dua orang. Jadi bahasanya begini, dua orang yang diwawancara ini adalah pelatih yang pernah membawa sebuah negara. Nah, ini yang cukup rumit, cukup sulit untuk kita tebak. Namun siapakah mereka? Tentu saja ini cukup menarik karena bagaimanapun ya, pelatih nanti timnas Indonesia harus mau tinggal di Indonesia. Keluarganya harus tinggal di Indonesia dan nanti program-program kerja dia sebagai pelatih akan dituangkan di Indonesia begitu. Baik itu juga asisten minimal 2 ya, minimal 2, karena Pak Sumarji juga mengatakan saat mewawancarai STY juga mengatakan harus ada asisten dari Indonesia, dan kita berhasil mendapatkan Coach Nova Arianto yang saat ini dari U17
sekarang naik ke U20. Jadi ada perkembangan transisi yang dimiliki oleh para coach Indonesia, Coach Nova itu berkat dari STY yang telah mengikutkan dia sebagai asisten. Nah, disinilah nanti peran bagaimana dua orang yang telah diwawancarai, saya akan menghilangkan nama-nama yang sudah ada, baik itu STY, Giovanni Van Bronckhorst dan lain sebagainya, John Herdman yang udah bergabung dengan Honduras, kemudian Timur Kapatsi yang udah bergabung dengan klub di Uzbekistan. Ini saya pikir ada pelatih yang memang dia sudah beberapa kali ikut Piala Dunia bersama negara tertentu, ya. Ini yang akan menjadi coach untuk timnas Indonesia, karena dari pernyataan dari Mas Henry tadi, Exco, kegagalan timnas dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia itu cukup menyedihkan, karena harapan masyarakat Indonesia cukup tinggi untuk Indonesia itu bisa berhasil untuk lolos langsung, ya, mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak. Namun yang terjadi adalah kenyataannya terbalik. Nah, itu jadi pelajaran. Jadi saat ini hal yang terpenting adalah menghilangkan tadi one man show. Erick Thohir tidak bisa melakukan hal apa yang dia inginkan. Kemudian semua itu juga yang dilakukan Exco adalah mewawancarai, kemudian nanti akan bermufakat bersama seluruh Exco dari 2 orang ini siapakah yang nanti akan dipilih. Untuk tenggat waktunya, karena ketum masih ada di SEA Games dalam, ya, ini kan acara olahraga Asia Tenggara yang cukup didukung oleh negara, baik itu Pak Prabowo Presiden dan juga Kemenpora. Ini masih menunggu kedatangan tim SEA Games, ketum, kemudian beberapa orang juga PSSI ada di luar negeri dan belum bisa. Namun sudah dikatakan, seperti konten sebelumnya saya udah katakan, yang bisa kita prediksi itu memang Januari akan baru bisa diumumkan untuk siapa pelatih timnas Indonesia. Udah jelas ya. Jadi Januari itu kemungkinan yang paling cepat untuk PSSI mengumumkan pelatih yang akan menukangi anak-anak Garuda Senior. Jadi juga begini, pelatih yang akan dipilih itu juga paham dengan filosofi sepak bola Indonesia, tidak meninggalkan filosofi sepak bola Indonesia, paham dengan para pemain-pemain timnas, baik itu yang abroad di luar negeri dan juga pemain yang ada di dalam negeri. Dia harus paham filosofi, menggunakan filosofi sepak bola Indonesia. Itu yang saya juga agak bingung, ini siapa ini ya? Apakah satu nggak mungkin saya sebut ya. Saya sebenarnya menebak ada, namun tebakan saya apakah itu salah atau benar ya. Namun saya nggak berani menebak ini karena masih rapat sekali informasi tadi yang diberikan Mas Hendy. Mungkin nanti besok nanti kita coba akan buka lagi siapa nanti yang akan dipilih oleh PSSI Exco ya, terutama ini. Karena memang pemilihan pelatih timnas Indonesia tidak buru-buru, cukup matang, cukup persiapan yang cukup bagus, dan itu terkait dengan juga kegagalan Patrick Kluivert saat itu yang sangat gitu ya, cepat banget dan harus ditunjuk oleh satu orang saja, tidak melakukan sebuah pemilihan lewat Exco. Nah, itu yang saya katakan di beberapa konten ada beberapa faksi di PSSI, faksi A, faksi B gitu ya. Nah, ini apakah nanti juga bisa mengerucut pada sebuah mufakat yang baik? Namun ini saya tidak bisa menyebutkan namanya. Besok mungkin saya akan benar-benar mengasah kemampuan saya dalam sepak bola ya, informasi sepak bola yang sudah saya pahami. Nanti besok insya Allah saya akan memberikan mungkin 2 orang yang prediksi kita ya, karena
apa yang sudah disampaikan Mas Hendy tadi adalah ini pelatihnya udah pernah melatih sebuah negara. Nah ini, jadi Giovanni Van Bronckhorst saya pikir kok lewat Giovanni Van Bronckhorst, karena tadi saya juga mengatakan di konten sebelumnya sudah ada dialog, namun belum ada interview ya yang dilakukan PSSI lewat Mas Hendrik Exco kepada Giovanni Van Bronckhorst. Sebenarnya ada 5, tinggal 4 dan hanya 2 orang yang berhasil untuk diwawancara. Aduh, jadi pusing ini. Tapi saya terima kasih buat Pak Sumarji yang sudah mengemban tugas sebagai manajer timnas. Salam hormat Pak Sumarji. Mudah-mudahan Pak Sumarji bahagia. Kami supporter Pak, bangga Pak sama Pak Sumarji. I love you Pak. Kami masyarakat, netizen, supporter pokoknya bangga dengan perjuangan dari Pak Sumarji selama ini mendampingi anak-anak dari kelompok umur dan sampai senior. Pak Sumarji cukup luar biasa buat kita, buat masyarakat, buat netizen. Dan ya itu mudah-mudahan Pak Sumarji lebih fokus di BTN untuk hal-hal yang penting bersama Dirtek untuk ya namanya nanti kalau sudah ada pelatih pasti ada komunikasi yang akan terjalin Dirtek, BTN dan juga pelatih baru nanti. Insya Allah di bulan Januari itu sudah tepat gitu. Mas Hendrik bilang paling lambat Januari dan itu yang akan terjadi. Karena agendanya cukup padat bulan ini Desember aja masih ada SEA Games yang belum selesai dan itu kan juga diperburuk ya dengan keadaan sepak bola Indonesia yang saat ini lagi turun, baik itu timnas senior dan juga di bawahnya timnas U22 dan juga pelatih U23 itu satu paket dengan pelatih timnas senior ya. Tadi udah saya sampaikan ya bahwasanya pelatih U23 itu satu paket dengan pelatih timnas senior itu ya. Jadi teman-teman nggak usah bertanya nanti siapa bang itu pelatih U23, iya satu paket dengan pelatih timnas senior. Itu ya. Terima kasih yang udah nongkrongin kita terus. I love you full pokoknya. Berikan kritikan dan saran juga. Kalian boleh tebak siapa 2 nama karena ini adalah orang yang pernah melatih sebuah negara dan mereka sudah pernah masuk di Piala Dunia. Silakan tulis komentar kamu, kritikan kamu, prediksi kamu di link kolom komentar. Dari Jakarta, saya Jelu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.